Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan untuk episode kali ini masih melanjutkan cerita dari Jinan, Sarip, dan juga teman-temannya yang tentunya masih bersinggungan dengan hal-hal mistis. Nah, seperti apa kelanjutan cerita Jinan dan teman-temannya ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Jam 4:04. Padahal 2 jam yang lalu aku baru bisa tertidur setelah cukup lama bersusah payah mencoba untuk memejamkan mata. Usahaku sejak jam 12 malam untuk tidur lebih cepat agaknya sia-sia. Lantaran 2 jam setelahnya barulah aku bisa tidur. Tiba-tiba saja aku seolah sedang naik sebuah kendaraan besar layaknya bis. Namun anehnya, di dalam sana hanya ada aku sendirian bersama seorang sopir dan ketiga keneknya. Di depan 1 bersama sopir dan di belakang 2 di kanan dan kiri. Aku duduk sendirian di tengah. Aku sudah cukup berpengalaman membawa penumpang. Dan penumpang kita kali ini rupanya masih terlalu muda. Dan kulihat sepintas dia belum punya bekal apa-apa untuk pergi ke tujuan sana. Dengan jelas aku mendengar ucapan sang sopir. Apa maksud ucapannya? Pak, memangnya kendaraan ini mau kemana dan hendak berhenti di mana? Tanyaku kepada sang sopir yang sedang bersama kenek di sampingnya. Sopir itu hanya menunjuk ke arah depan. Ke sana mas, ucapnya. Di depan aku lihat sebuah jalan tanah berdebu dan gersang berkelok tajam. Apa bisa kendaraan ini melaluinya? Batinku. Pegangan mas. Pak sopir menerjang jalan berkelok dengan sisi kanannya yang merupakan jurang. Sudah sampai mas, kata si sopir dan ketiga keneknya. Silakan turun, tambahnya. Aku pun turun dan berada di sebuah padang luas dan bertebing putih dengan beberapa vegetasi pandan berduri, layaknya letak geografis daerah dekat pantai atau laut. Suasananya temaram, layaknya petang menjelang malam. Kalian mau kemana pak? Tanyaku, karena mereka pergi meninggalkanku sendirian di sana. Naasnya, mereka tak mau menjawab pertanyaanku. Aku bingung sendirian. Karena lelah, aku pun duduk sendirian di atas sebuah karas. Baru saja terduduk di sebuah karas sendirian, tiba-tiba kulihat sebuah kotak peti dengan penutup kaca yang di dalamnya terdapat seorang anak kecil sedang ketakutan sambil menunjuk ke arah belakangku. Awalnya aku tak paham dengan maksud anak ini. Namun setelah aku lihat dari pantulan kaca penutup peti anak itu, barulah aku melihat ternyata ada sosok wanita berambut panjang dengan tatapan mengerikan sedang berdiri persis di belakangku. Sontak aku kaget dan lari menjauhinya. Sampai tiba-tiba kulihat kamar dan di atasnya sedang terbaring sosok yang sangat aku kenal. Dialah emak. Kulihat beliau sedang tertidur pulas dengan kedua tangan bersedekap. Tanpa pikir panjang, aku pun ikut berbaring di samping beliau dengan tenang. Setelah itu aku kembali terbangun dan mencari tahu siapa gerangan yang mengetuk pintu. Kulihat rupanya ada seorang laki-laki berjubah hitam datang. Apa kamu tadi didatangi wanita berambut panjang dengan wajah mengerikan? Tanya orang tersebut kepadaku. Aku hanya mengangguk. Apa seperti ini bentuknya? Katanya sambil menunjuk ke arah samping. Astagfirullah. Ada wanita mengerikan tadi sedang duduk di depan kamar emak sambil melotot kepadaku. Aku yang panik langsung lari keluar. Dan di depan kamar sudah berjajar sosok terbungkus kain kafan
dan makhluk-makhluk tinggi besar mencegat diri ini. Mereka seolah sedang mencegatku supaya tak bisa keluar. Aku melihat sosok-sosok itu dengan sangat jelas. Mereka benar-benar mengerikan. Aku hendak menyusul emak yang sedang tidur di kamar. Sayangnya aku sudah tak mampu. Aku benar-benar ketakutan dan hanya terduduk sambil menggigil. Kedua kakiku benar-benar lemas. Tak tahu harus minta tolong pada siapa, karena memang benar-benar sendirian. Tapi sosok laki-laki berjubah hitam itu kembali mendatangiku. Aku tak mau melihatnya dan memilih memejamkan mata. Tengkukku meremang saat merasakan dia mendekat. Bibirku mencoba melantunkan doa-doa surat pendek, namun selalu gagal. Aku menunduk sambil terus-menerus mengucapkan kalimat doa. La ilaha illallah. Hanya kalimat itu yang bisa kuucapkan sambil tertunduk ketakutan. Aku merasakan sosok itu terdiam di dekatku, namun masih enggan bergeming. Perlahan ia semakin mendekat. Di sini tak ada yang bisa menolongmu, bahkan ibumu, kata sosok itu persis di telingaku. La ilaha illallah. Aku terus mengucapkan kalimat itu sambil bergetar ketakutan. Di antara sebelah-sebelahmu, hanya kamu yang tidak punya bekal apa-apa. Seharusnya aku bisa dengan mudah membawamu, karena hidupmu penuh dengan hal-hal duniawi dan jauh dari Tuhan. Namun setelah sampai sini, rupanya bibirmu tak henti-hentinya mengucap kalimat suci dan masih ingat kepada Sang Pencipta. Kembalilah, kali ini kau masih beruntung bisa kembali pulang, kata sosok berjubah hitam tersebut kepadaku. Setelah itu terdengar suara tarhim dan mataku langsung terbelalak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku terbangun dengan tanpa sadar. Bibirku terus mengucapkan kalimat tersebut dengan gemetar dan mulai menulis kisah yang baru saja ku alami. Seingatku, kendaraan yang kunaiki adalah keranda, dan jalur berkelok itu adalah jalan setapak menuju makam emak, bapak, dan kakakku. Sampai saat ini, tubuhku masih menggigil dan gemetar, bahkan belum berani melihat ke arah jendela kamar. Makhluk-makhluk itu benar-benar banyak dan mengerikan, benar-benar jelas terlihat di hadapanku. Malam itu aku hendak pergi ke rumah Kentis. Kami berencana menuju ke rumah Pak Bos untuk mengambil upah yang biasanya dibayarkan seminggu sekali pada hari Jumat. Rencananya kami hendak ke sana setelah maghrib. Namun sayang, sejak sore langit mendung dan hujan pun turun dengan derasnya. Bahkan sampai jam 9 lewat masih saja menyisakan rintiknya. Karena rumah jinan yang paling dekat dengan kediaman Pak Bos, jadilah aku dan Kentis minta pada satu rekan kami ini untuk sekalian mengambilkan upah kami. Lantas berkumpul di rumah Kentis setelah berkomunikasi melalui pesan singkat atau SMS. Setelah menemani emak ngobrol sejenak, aku pun bergegas menuju ke rumah Kentis menggunakan motor. Sebenarnya rumahku dan rumah Kentis tak terlalu jauh. Antara rumahku dan rumah Kentis cuma beda RT saja. Suasana masih hujan rintik-rintik dan tak terlalu lama aku sudah sampai di depan rumah Kentis. Sebuah rumah sederhana dengan teras berlantai semen menghadap langsung ke rumpun bambu yang cukup lebat. Rumah Kentis berada di area tanah kafling yang berderet. Hanya ada 6 rumah di tempat tersebut. Dan di ujung sebelah utara bisa terlihat kuntum-kuntum bunga kamboja putih yang menandakan bahwa di sana adalah area pemakaman. Kustandarkan motorku di sana dan kudapati jinan yang sedang asik tiduran di teras rumah Kentis beralaskan tikar. Cepat amat Nan, udah sampai sini, tanyaku kepadanya sambil mindi-mindi karena depan rumah Kentis benar-benar berair dan licin. Baru aja nyampe kok Gal, sekitar 10 menit yang lalu, sahutnya sambil tidur bersandarkan lengan. Lah Kentis mana? Tanyaku lagi. Di belakang tuh,
Lagi masak air buat bikin kopi, kata Jinan. Aku pun mengambil rokok di saku dan mulai membakarnya bersama Jinan. Dia merokok, tapi masih dalam posisi tiduran. Tiduran terus Nan, mentang-mentang hawanya adem, ucapku. Udah PW gal, siapa tahu dapat mimpi bagus buat nembak angka, celetuk Jinan. Waktu itu memang lagi rame-ramenya masang togel, dan orang-orang mulai melakukan hal-hal yang terbilang nyeleneh demi mendapatkan angka jitu tersebut. Mulai dari ngitung suara tokek, ada yang gosok perut kodok, tapi dalam kondisi si kodok harus masuk ke dalam rumah. Dan kekonyolan yang pernah kulakukan bersama dua temanku ini adalah menggiring seekor kodok supaya mau masuk ke ruang tamu, yaitu rumah Kentis. Ada juga yang sengaja bertanya angka kepada orang gila di jalanan. Dan cara yang paling ekstrim untuk mendapatkan angka jitu adalah ngegrandong atau menaruh lintingan kertas berisi tulisan angka yang ditaruh di lokasi wingit sambil memberikan kopi pahit dan rokok cerutu yang dinyalakan. Gal, semalam aku mimpi dikejar macan. Angka orat-oretannya berapa ya? Tanya Jinan kepadaku. 4 Nan, kataku. Kok bisa 4? Kan macan kakinya 4, jawabku. Lah, ditanyain serius malah ngelawak, ujarnya yang hanya kutanggapi senyuman. Setelah itu, Kentis pun datang dari dalam rumah sambil membawa kopi dan cemilan. Wah, aku ndak ngopi Tis. Siapa juga yang buatin kopi kamu Gal? Nih, jatahmu teh. Kentis sudah tahu betul kalau aku memang anti kopi. Sekali-kali susu kan mantap Tis. Tuh, ambil aja ke rumahnya Ayu, kata Kentis. Oh, asem. Ayu siapa Tis? Tanya Jinan. Tuh, Mbak mantannya Galih, sahut Kentis. Wah, itu kenangan atau laut Gal? Maksudnya, dalam. Mereka benar-benar sukses membuat aura kengenasanku timbul. Udah jadi kuntilanak kali dia, ujarku kesal. Kalau ada kuntilanak, suruh aja kesini Gal. Mau tak tanyain angka jitu 4 angka, celetuk Jinan yang sompral. Kami duduk sambil otak-atik angka, dan kami semua menghadap ke arah rumpun bambu yang berada di depan rumah Kentis. Tawa renyah guyonan tentang minta angka ke Kunti. Tiba-tiba suasana mendadak hening. Tanpa sadar, tatapan kami bertiga tertuju persis ke arah bawah pohon bambu. Terlihat objek tipis berwarna putih dengan rambut panjang tampak mengambang masuk ke dalam balongan atau rumpun bambu. Siluet wajahnya melihat ke arah kami, benar-benar pelan dan cukup jelas. Sepersekian detik aku bengong, dan setelah sadar, kami bertiga saling pandang. Rupanya bukan aku saja, tapi Jinan dan Kentis pun melihat objek yang sama. Belum sempat kami berbicara, rasa merinding kembali terasa, dan entah kenapa mataku langsung melihat ke arah rumpun bambu itu. Dan sosok itu keluar dari rumpun bambu dan melayang ke arah utara, lalu lenyap. Tubuhku benar-benar gemetaran. Aku coba tarik nafas dalam-dalam dan mulai menenangkan diri. Kulihat Jinan mengambil gelas kopi dan menyeruputnya tanpa berbicara apa-apa. Dan Kentis pun melakukan hal yang sama. Kalian juga melihatnya kan tadi? Kentis membuka pembicaraan. Aku dan Jinan mengangguk bersamaan. Shh, wes, ra usah dibahas, ucapku yang masih merinding mengingatnya. Wah, gara-gara Jinan sompral ini, kata Kentis. Kami tadi yang berani melihat ke arah lenyapnya sosok tersebut dan mencoba mengalihkan ke topik pembicaraan lain. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berjalan. Wah, asik nih, lagi ngumpul-ngumpul. Terdengar suara bapak-bapak. Rupanya beliau adalah Pak Hadi, salah satu tetangga Kentis yang rumahnya berada di kafling paling depan. Iya om, ayo ngopi, ucap Kentis menawari beliau kopi. Matur suwun, aku udah wedangan di rumah Tis. Ini loh, mau nengok ke warung depan, kirain masih buka, mau beli rokok, kata beliau. Jam segini udah tutup om, kata Kentis. Ini
ada rokok Om." Aku pun menawari beliau rokok. Om Hadi pun ikut duduk bersama kami dan menyalakan rokoknya. "Kalian ini berani betul di sini sampai jam segini," kata Om Hadi. "Emangnya kenapa Om?" tanya Kentis. "Nanti Mbak E ikut gabung loh," ucap Om Hadi lirih sambil celingak-celinguk ke arah rumpun bambu. Mendengar ucapan beliau, kami bertiga pun langsung relate dengan kejadian yang baru saja terjadi. "Loh, sampean juga udah ketemu ya Om?" tanya Kentis. "Hi," beliau langsung bergidik. "Baru aja tadi malam." "Tak kirain istrinya Pak Dani, tetangga sebelahmu ini. Lah kok malam-malam nyapu di bawah bambu? Tak coba memastikan dan mendekati." "Tak tanyain kan, malam-malam kok nyapu Mbak?" Ladalah, pas noleh kok wajahnya pucet, rambutnya acak-acakan, lalu tertawa melengking." Om Hadi pun langsung lari terbirit-birit dan masuk ke dalam rumahnya. Ternyata sosok itu memang sudah berada di sana dan bukan kami saja yang melihatnya. Kami ngobrol sampai keluaran angka tiba. Dan malam itu jinan tembus dan JP lumayan banyak. Kami ngobrol sampai jam 1 dini hari bersama Om Hadi. Di lain kesempatan, aku, Jinan, dan Kentis bekerja di area pergudangan dan pengolahan tembakau di cabang yang berbeda dari sebelumnya. Saat itu, kami diantarkan oleh Pak Bos untuk menemui kepala pelaksana di sana supaya bisa berkoordinasi mengenai job desk yang akan dikerjakan selama berada di tempat tersebut. Seorang security dari pos area memberitahu di mana ruangan kepala pelaksana yang berada di tengah-tengah bangunan gudang yang berjajar. Bergegaslah kami menuju ke ruangan yang dimaksud. Sebut saja namanya Pak Joni, laki-laki Cindo dengan postur tinggi memakai kacamata. Dia adalah kepala pelaksana yang bertanggung jawab mengenai masalah-masalah teknis dan konstruksi bangunan, mulai dari talang air yang sudah lapuk, kebocoran atap galvalum, dan masalah teknis lainnya. Pak Joni sosoknya lumayan ramah dan asik diajak ngobrol. Aku ingat saat Kentis diajak membahas tentang pertandingan sepak bola Liga Inggris. Padahal Kentis tak paham dan tak hobi menonton siaran sepak bola. Alhasil ia hanya bisa manggut-manggut seolah paham arah obrolan Pak Joni. Di dekat ruangan Pak Joni terdapat ruangan maintenance yang biasa digunakan untuk standby para teknisi mesin giling tembakau. Lalu di sampingnya persis terdapat semacam pantry untuk membuat kopi, teh, dan lain-lain. Di antara banyaknya gudang, tugas kami adalah merenovasi sebuah gudang utama yang biasa digunakan pengolahan tembakau. Di dalamnya terdapat mesin-mesin besar. Aroma khas daun bahan baku rokok ini benar-benar kuat menyeruak ke dalam indera penciuman kami. Pak Joni mengajak kami untuk berkeliling di area tersebut. Namun Pak Bos tak bisa lama-lama di sana, lantaran harus mengecek tim lain yang berada di lokasi berbeda. Kami berkeliling melewati jalanan area gudang yang cukup luas dengan paving block sebagai alasnya. Wajarlah kalau akses jalannya begitu luas, karena jalanan itu digunakan untuk mobilisasi truk-truk pengangkut tembakau yang setiap hari hilir mudik keluar masuk area. Setiap gudang memiliki got atau saluran pembuangan air yang cukup lebar, sekitar setengah meter dan kedalaman 1 meter, dengan pipa saluran hidran di setiap sisinya. Di sebelah gudang pengolahan tembakau juga sedang ada proses pembangunan gedung baru dengan 3 lantai yang nantinya akan digunakan untuk kantor pusat. Pak Joni menunjukkan pekerjaan yang akan kami kerjakan, dan fokus utamanya adalah talang air di samping-samping atap yang mulai lapuk dan bolong. Namun ada yang tak kalah pentingnya, yaitu tanda-tanda lingkaran di lantai dalam gudang yang ditandai menggunakan cat pilok. Itu adalah titik-titik atap mana saja yang bocor ketika hujan. Terlihat sepele, namun kalau tak segera ditangani bisa fatal akibatnya. Alasannya adalah karena di dalam gudang tersebut terdapat tumpukan tembakau yang diolah melalui konveyor. Kalau sampai ada atap yang bocor dan air hujan menetes ke tumpukan tembakau dan mesin-mesin pengolahan,
maka tembakonya akan rusak dan mesinnya bisa jadi terjadi konsleting. Pak Joni memang terlihat orang rumahan, namun siapa sangka kalau ternyata beliau hobi memancing. Terdengar dari obrolan ringannya bersama Jinan. Setelah semua ditunjukkan, Pak Joni pun menunjukkan kami akses jalan untuk naik ke atas atap, yaitu melalui sebuah tangga besi menyerupai tangga darurat yang ada di rusun atau apartemen yang bangunannya tinggi. Kami bisa naik ke atap melalui akses tangga tersebut. Naik melalui lorong jalur instalasi yang bisa kami jadikan sebagai base camp, sekedar tiduran saat istirahat. Kami bertiga mulai naik ke atas untuk menambal dan mengganti galvalum yang bocor. Lalu kami juga menyiapkan talang baru yang terbuat dari seng lembaran, diukur, dipotong dan dibentuk sedemikian rupa menjadi talang air yang baru. Pak Joni sempat menunggu kami bekerja, walau akhirnya kembali ke ruangannya karena harus mengurus data-data perawatan dan perbaikan. Di bawah juga terdapat beberapa operator yang mengoperasikan mesin pengolahan. Ketika tiba jam istirahat, kami pun makan siang dulu ke warung depan, lalu kembali ke ruangan atas gudang untuk sekedar ngobrol dan beristirahat. Di luar tampak para pekerja proyek juga sedang asik duduk-duduk di depan bangunan sambil merokok dan bercengkrama bersama. Waktu kok cepet banget yo. Perasaan baru kemarin tanggal muda, udah mau ganti bulan aja, gumam Jinan sambil merebahkan tubuhnya yang dekat dinding. Emangnya kenapa, Tis? Kok Jinan ngeluh tentang tanggal dan bulan? Tanyaku yang belum paham arah pembicaraan Jinan kemana. Biasa, wayai bayar angsuran, tukas kentis kepadaku. Walah, ternyata itu tah, sahutku. Yoi bro, mumet kepalaku, mana belum ada pegangan ini, sahut Jinan dengan suara seraknya. Buat putumu ini dikasih nomor yang cospleng buah, teriak Jinan yang seolah sedang mengajak ngomong bah-bah penghuni di sana. Kentis hanya geleng-geleng kepala. Gak di mana saja yang dibahas yaitu totoh gelap. Mau gimana lagi? Cuma itu yang bisa dijadikan hiburan untuk orang kalangan luron-luron alias gaji pas-pasan seperti kami. Tidur aja Nan, siapa tahu dapat mimpi yang jitu di sini. Mumpung lokasinya meyakinkan, minim cahaya, lembab dan lumayan wingit. Tadi mungkiri pertama masuk ke area ini, kami memang merasakan frekuensi yang sama, menyeramkan. Ditambah lagi, kami teringat dengan ucapan Pak Joni yang nyeletuk, hati-hati kalau bekerja, jangan lupa uluk salam dulu. Kalau mereka ngajak kenalan, katanya sambil nyengir penuh arti. Ide bagus tuh Tis, siapa tahu dapat angka jitu, kan lumayan bisa buat bayar angsuran, cetuk Jinan yang sudah tiduran. Masih ada sekitar setengah jaman, lumayan lah buat tidur sebentar. Kami pun terlelap. Hawa lembab di sana seketika berubah pengap dan gerah. Sepertinya akan turun hujan. Terlihat dari atap sunlight di atas yang tampak mulai gelap, pertanda di luar sedang mendung. Kami pun tertidur pulas. Sampai sekitar jam 1 siang, aku bangun dengan kepala terasa keliangan karena nyawa yang belum ngumpul. Di sampingku ada Kentis, tapi di sebelah antara jarak 3 meter tempat di mana Jinan tadi tidur, rupanya ia sudah tidak ada. Fikirku, ia sudah terbangun mulai bekerja duluan. Tis, bangun Tis, waktunya kembali kerja. Aku membangunkan salah satu rekan kerjaku itu yang masih meringkuk tidur. Jinan kemana Gal? Tanya Kentis sambil menguap. Nggak tahu, paling udah balik kerja, sahutku sambil memakai sepatu. Aku dan Kentis pun turun ke tempat kami membuat talang air tadi. Namun rupanya tidak ada Jinan di sana. Mana di luar hujan lagi. Jinan kemana ya Gal? Tanya Kentis kepadaku. Mboh, kue sekali Tis, sahutku sekenanya. Baru mulai kerja, tiba-tiba dari arah pintu gudang masuk seorang pekerja proyek. Mas, itu loh, temenmu kok malah tidur dalam got dengan pakaian basah kuyup.
kata orang tersebut. Aku dan Kentis saling pandang. Lah, kok bisa? Kami pun bergegas keluar untuk melihat Jinan. Di luar masih gerimis rintik-rintik, dan di dalam gotnya juga sudah penuh dengan air hujan. Ya Allah, Tis, Jinan ngapain? Kok malah tiduran dengan rileks dalam got? Ayo bangunin, kataku yang terkejut saat mendapati Jinan dalam posisi tertidur dan terendam air di dalam got. Hal itu menjadi tontonan oleh orang yang ada di proyek. Nan, bangun Nan. Kamu ngapain? Malah bubuk di sini? Tanyaku sambil turun ke got yang ukurannya cukup lebar. Aku turun dan mencoba membangunkannya. Jinan langsung terbangun dan kaget seketika saat mendapati dirinya yang sudah berada di sana dalam kondisi basah kuyup. Wah, asem. Kok aku di sini? Katanya sambil bangun dan keluar dari dalam got. Kamu kenapa? Kok bisa sampai sini Nan? Tanya Kentis yang keheranan. Jinan hanya menggaruk kepalanya. Gak apa-apa, ayo balik ke tempat kerja, nanti tak ceritain, ucapnya. Mungkin dia malu karena menjadi tontonan orang proyek dan beberapa satpam. Di dalam gudang, Jinan langsung menenggak kopi yang ia bungkus dari warung tadi. Jangkrik, bisa-bisanya aku dalam got, umpatnya sambil melepas kaos yang sudah basah kuyup. Emangnya tadi kamu kenapa Nan? Padahal kita kan tidur di atas sama-sama. Kok bisa pindah ke got? Tanyaku. Kalian ingat kan? Pas di rumah Kentis aku cerita kalau diberi rapalan untuk ketemu sosok penunggu di suatu tempat. Kami berdua kompak mengangguk. Nah, pas kita bahas angka jitu dan mimpi tadi, aku sempat nyoba rapalan itu. Terus gimana Nan? Tanya Kentis. Nah, baru tertidur, tiba-tiba aku kok seperti ada di samping gudang. Aku lihat ada banyak batu akik warna-warni dan beberapa keris di sana. Di samping gudang yang kami kerjakan, memang area lahan kosong dengan ilalang lumayan tinggi di seberang jalan paving. Nah, tiba-tiba ada ular kecil berwarna hitam mendekat. Ularnya aneh karena kepalanya bercabang dua. Ular itu mendekati kakiku, tapi langsung kutangkap dan hendak kubanting. Hal itu kuurungkan karena ada suara bisikan. Jangan dibunuh Le, lepaskan aja ular itu. Gitu. Sontak langsung kulepaskan ularnya. Lah kok berubah jadi dua anak kecil cengengesan. Bilang kayak gini, nyari apa Mas? Nih ada batu bagus. Nah mendengar begitu, aku langsung tanya, hei bocah, kasih angka jitu dong. Tapi dua bocah itu cuman geleng-geleng kepala. Katanya gini lagi, kalau mau tuh minta sama Nyai Mas, sambil menunjuk ke arah atas gudang tempat kita tidur. Nyai, siapa itu? Tanya Jinan kepada mereka. Nyai adalah penguasa tempat ini Mas, tapi wajahnya ngeri, ucap bocah itu sambil bergidik lantas menghilang. Jinan lalu berjalan ke tempat yang tadi ditunjuk karena penasaran. Di dalam lorong tempat kami tidur, rupanya Jinan langsung disambut sosok tinggi besar yang kuceritakan di awal tadi. Mau apa kamu ketemu Nyai? Tanya makhluk itu dengan suara menggema. Mau minta nomor? Pergi kamu kalau ndak bisa ngasih nomor, kata Jinan. Lawan aku dulu kalau mau lewat, nanti ku kasih kamu angka, sahut makhluk tersebut dengan galaknya. Jinan pun meladeninya. Dia cerita kalau sudah berkelahi dengan makhluk bertanduk tersebut sampai terpental keluar gudang dan masuk ke dalam got. Dia bilang kalau makhluk itu kalah lantaran Jinan punya backing yang cukup kuat. Itulah kenapa dia bisa tertidur di dalam got tadi. Terus, kamu dapat angkanya Nan? Tanya Kentis. Jinan memperlihatkan telapak tangannya kepada kami. Aku dan Kentis kaget lantaran di telapak tangan Jinan terdapat 4 angka yang terbentuk dari semacam urat nadi berwarna hitam kehijauan. 4 baris angka itu benar-benar terlihat jelas di telapaknya. Wah, ini nanti sore kita tembak Nan, siapa tahu jitu angkanya, kata Kentis dengan semangat 45. Waktu itu aku sendiri belum minat dengan hal-hal demikian.
Saat hendak pulang, di parkiran kami bertemu dengan Pak Joni. "Nan, besok kalau mau kerja, mandi dulu di rumah. Jangan malah mandi di got," guraunya. "Iya Pak, ada yang ngajak kenalan tadi, jadi mandi deh," saut Jinan. Sorenya sepulang kerja, Jinan dan Kentis langsung menembak angka tersebut. Dan malamnya, sungguh tak diduga, angka Jinan benar-benar tembus. Dia menang lumayan banyak, bisa untuk bayar angsuran dan makan-makan. Karena hanya pasang 1000-an sebagai iseng-iseng berhadiah, Kentis juga tembus. Kami makan los di warung depan tempat kerja. "Wah, kamu yang kemarin tidur di got ya?" tanya bapak-bapak Parubaya yang sedang ngopi di warung. Sepertinya beliau adalah pekerja proyek di tempat kami kerja. "Iya Pak, hehehe," saut Jinan. Setelah ikut ngobrol dengan kami, bapak itu pun membayar makan, kopi dan sebungkus rokok. "Nggak usah Pak, tinggal aja, biar aku yang bayar," kata Jinan yang habis menang. "Wah, beneran Mas?" kata bapak itu. "Iya Pak, udah tinggal aja." "Bapak ini saya yang bayar Bu," kata Jinan pada ibu warung. "Makasih ya Mas, mari saya balik duluan ya," ucapnya. Setelah selesai makan dan mengobrol, kami pun kembali ke gudang. Tapi bertemu dulu dengan Pak Joni untuk berkoordinasi dan mengecek talang air di samping sisi lain lahan kosong yang sedang ada proyek pembangunan. Ketika Pak Joni sedang mengevaluasi, tiba-tiba ada orang jatuh. Para pekerja proyek berteriak. Kami juga terkejut. Seorang pekerja proyek jatuh dari lantai 3. Tubuhnya menghujam ke paving dan remuk seketika. "Gal, Tis, itu kan bapak yang di warung tadi." Gemetar dan bergidik ngeri. Mungkin itu yang bisa kugambarkan. Seperti apa perasaanku saat melihat seseorang yang terjun bebas dari lantai 3, lantas seketika itu juga kepalanya menghantam tanah. Darah segar mengalir dan tercacar bagai pola abstrak pada lukisan-lukisan di galeri seni. Terdengar teriakan histeris dari orang-orang di sana. "Kang Topo jatuh! Kang Topo jatuh!" Begitulah mereka berucap dengan nada panik. Dari sekian banyak orang, tak ada satupun yang berani menyentuh tubuh yang terkulai dengan kondisi kepala hancur. Aku melihat dengan jelas masih ada gerakan dan suara erangan selama sepersekian detik. Kami hanya berkerumun di sekitar korban, hingga tiba-tiba, "Woi, minggir-minggir, ada orang kena musibah malah cuma nonton." Pak Joni yang tadi bersama kami sedang memberikan arahan menyelinap dari sela-sela kerumunan mendekati tubuh korban. Tanpa ragu, beliau langsung membuka jaket hitam yang masih dikenakan, lantas digunakan untuk menutupi korban. "Tolong salah satu ada yang lapor ke pos satpam supaya lekas menyiapkan ambulan perusahaan," teriak Pak Joni sambil membetulkan posisi korban yang semula tengkurap dengan wajah berdarah-darah. Aku, Jinan dan Kentis tak berani melihat, bahkan mendekat. Tubuhku benar-benar gemetar jika melihat darah yang begitu banyak, sampai-sampai jaket yang digunakan oleh Pak Joni untuk menutupi sudah basah dengan cairan berwarna merah tersebut. Suara sirine ambulan terdengar meraung-raung dari pintu gerbang. 2 security tampak langsung membuka pintu belakang ambulan dan mengeluarkan tandu. Pak Joni mengangkat tubuh korban, dibantu security, lalu meletakkannya di atas tandu dan membawanya ke rumah sakit. Meskipun sepertinya korban sudah meninggal dunia di tempat. TKP pekerjaan proyek di garis kuning oleh tim K3, Keselamatan dan Keamanan Kerja. Sementara di sela-sela kerja, aku, Jinan dan Kentis masih saling terdiam tanpa kata. "Kok bisa ya?" kata Kentis membuka obrolan saat itu. Aku dan Jinan langsung kompak menatap wajah Kentis. "Padahal baru tadi pagi kita ketemu dan ngobrol dengan bapak itu. Kamu juga sempat membelikan rokok dan membayar makanan bapak itu, Nan," kata Kentis tanpa melihat ke arah Jinan. "Jangan-jangan, mungkin itu hanya kebetulan, Gal. Rezeki, jodoh, maut, siapa sih yang tahu?" serga Jinan yang memotong ucapanku, seolah dia tahu apa yang sedang aku pikirkan dan hendak kuucapkan.
Kalau makhluk itu memang ngasih nomor jitu dengan wadal, gimana Nan? Kentis langsung to the point pada Jinan. Jinan tampak terdiam seperti sedang berpikir. Shh, udah, gak usah dibahas lagi. Toh gak ada yang tahu seperti apa penyebab pastinya kan? Kerja di proyek emang harus siap kalau ada hal-hal yang tak diinginkan seperti tadi. Pihak K3 juga udah menyimpulkan kalau itu memang murni kecelakaan kerja kok. Ucapan Jinan memang masuk akal, sebab pekerja di sana memang rata-rata acuh dengan APD sebagai SOP dalam hal safety work. Beberapa hari berlalu, area TKP masih belum bisa beroperasi seperti semula. Dan gebleknya, saat jam istirahat, Jinan yang katanya penasaran berencana untuk nepi lagi di basement atas gudang. Katanya sih penasaran, apa benar itu ulah makhluk tinggi besar yang tempo hari sudah memberikan angka jitu. Jinan merebahkan diri di area dekat cerobong angin-angin. Tempatnya cukup minim cahaya. Sedangkan aku dan Kentis mengawasinya dari kejauhan. Takut kalau Jinan juga terjun bebas ke bawah yang terdapat mesin-mesin konveyor pengolahan tembakau. Hampir 1 jam Jinan berada di posisinya, sampai akhirnya dia terbangun dan menghampiri kami. Menurut cerita Jinan, beberapa menit setelah dia merapal amalan yang dikasih Mbah Darmo, kakeknya, dalam alam bawah sadarnya, ia didatangi oleh makhluk tinggi besar itu lagi. Suara dentuman ciri khas kedatangannya terdengar. "Mau apa lagi datang ke sini?" kata si raksasa dengan suara berat dan kencang menggema. "Apa benar kamu yang menyebabkan orang di proyek terjatuh?" tanya Jinan. Dia malah tertawa menggelegar. "Untuk apa kau pertanyakan hal itu? Apa kamu mau menggantikannya?" tanya makhluk itu. "Mah, Rasudi aku," tegas Jinan. "Aku hanya seorang abdi di sini. Aku akan melakukan apapun yang Nyai perintahkan," ucap makhluk itu. Dari kata-katanya, Jinan mulai mengerti ada yang tersirat. "Nyai? Siapa dia? Apa penguasa di sini?" tanya Jinan. Makhluk itu hanya mengangguk. "Bahkan beliau sudah ada di sini jauh sebelum tempat ini berdiri," ucapnya. "Di mana tempatnya berada?" tanya Jinan lagi. "Mau apa kamu menanyakannya?" kata makhluk tersebut. "Aku mau bertemu dengan Nyai," ucap Jinan dengan mantap. "Memangnya kau berani?" ucapnya dengan nada meremehkan. "Aku tidak takut," kata Jinan. "Nyai sedang tidak ingin diganggu. Lebih baik kamu kembali saja sana daripada kesabaranku habis dan kau kutahan di sini," ucap makhluk itu dengan sombongnya. "Tidak, aku mau bertemu dengan Nyai sebentar," ucap Jinan lagi. Makhluk itu mengamati Jinan lebih seksama dengan sepasang mata bercahaya berwarna kemerahan. "Masih mau minta angka lagi?" tanya makhluk itu. "Itu bukan urusanmu. Cepat kau panggilnya ke sini." Tiba-tiba makhluk itu menghilang. Namun dari kejauhan tampak sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang terurai. Setengah wajahnya tertutup oleh rambut yang kusut dan perlahan mulai mendekati Jinan. "Mau apa kau ingin bertemu denganku?" ucap wanita itu dengan wajah menyeringai. Sebelum Jinan berujar, makhluk itu langsung menimpali. "Soal orang yang jatuh, itu bukan urusanmu. Dan jangan ikut campur dengan apa yang sudah menjadi tatanan di sini," tegasnya. "Ya sudah, kalau nggak mau cerita, mungkin dugaanku emang benar," ucap Jinan. "Pergi kamu, jangan pernah menemuiku lagi," kata Nyai dengan marah. Makhluk itu memalingkan wajahnya dari Jinan. Sepertinya ia benar-benar kesal karena sudah merasa terganggu. "Weh, mau kemana? Berapa angkanya?" teriak Jinan kepadanya. "Apa yang kau bisa beri kepadaku?" kata makhluk itu tanpa menoleh. "Gak ada. Bilang aja kalau emang gak bisa memberiku angka," ledek Jinan kepadanya. Merasa diremehkan, makhluk itu menoleh
lantas memberikan angka yang diminta Jinan. "Lain kali bawa sesuatu untukku, atau kau tahu akibatnya," ancam makhluk itu, lantas lenyap begitu saja. Jinan memang cerdik. Permainan kata-katanya berhasil membuat makhluk itu mau memberikan angka jitu. Jumat itu kami bersiap-siap untuk pulang. Kami membawa motor masing-masing. Namun saat hendak keluar, Pak Joni memberitahukan kalau mulai Senin kami bertiga harus masuk malam untuk standby. Saat itu sedang musim hujan. Pak Joni takut kalau saat malam dan hujan turun ada atap bocor yang tidak ketahuan. Akibatnya bisa fatal. Kami pun menyanggupinya karena ada tunjangan kerja malam yang lumayan lah. Setelah selesai, kami bergegas mengendarai motor menuju pintu gerbang untuk pulang. Tiba-tiba terdengar sempritan. "Tunggu sebentar mas, ada kontainer mau masuk dulu." Seorang satpam menyetop kami. Sebuah kontainer besar masuk ke dalam area melalui gerbang. Menurut satpam sih ada pembelian mesin baru, mesin penggilingan yang lumayan berat. Kami juga melihat ada 2 orang yang menyerahkan lembaran kertas, mungkin surat jalan. Ada 2 teknisi dari vendor yang akan merakit mesin tersebut. Mereka masuk setelah kontainer menggunakan mobil sendiri. Kami pun keluar gerbang dan pulang, bersiap untuk mengambil bayaran. Sementara korban yang terjatuh dari lantai 3, yaitu Pak Topo, kami mentok sampai kesimpulan Jinan, mungkin hanya sebuah kebetulan. Baiklah, sampai di sini dulu cerita Jinan dan teman-temannya yang selalu saja mendapatkan kisah mistis. Emang udah garisannya kali ya, kalau Jinan dan teman-temannya selalu berserempetan dengan kisah-kisah mistis. Kita akan lanjutkan cerita Jinan lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu menyimak video Ada Apa Gerangan ya. Sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.